Hadirin dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama bermujalasah, bermuajahah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan rahmat dan ampunannya, memudahkan seluruh hajat-hajat dan urusan kita, dan apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah untuk kita dan keluarga kita sekalian semua. Amin Allahumma amin. Kita masuk ke dalam bab al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul-rasul. Karena wajib bagi setiap mukallaf ini untuk meyakini bahwa setiap rasul dan nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah betul-betul membawa dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap mukallaf untuk mengenal mereka baik secara ijmal ataupun tafsil. Ijmal itu artinya umum, tahu secara umum, atau tahu secara tafsil, secara terperinci. Kita hidup di zaman di mana faktanya banyak keturunan-keturunan para nabi bahkan ya. Baik itu keturunan Nabi Muhammad bahkan, atau keturunannya Nabi Harun, atau keturunannya Nabi Musa alaihissalam. Mereka bahkan tidak mengetahui bagaimana sepak terjang para nabi. Kalau kita memuliakan wali sudah sebegitu luar biasanya, maka yang harus kita ketahui wali yang paling tinggi derajatnya itu pasti di bawah para nabi. Di bawah para nabi. Wali yang paling tinggi derajatnya itu di bawah para nabi, wabil khusus 25 nabi dan rasul. Berkata guru kami Asy-Syaikh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dhar amin. Yajibu ayu minal mukallaf wa ya'taqid bi jami'i rusul wal anbiya alladziina arsalahumullahu ta'ala ila khalqihi sawa'un a'rafahum ijmalan am la wa yu'mina tafsilan bil khamsah wal 20 al madhkurina fil Qur'anil Karim. Wajib bagi setiap mukallaf muslim akil dan balik untuk meyakini secara kuat terhadap wujudnya para nabi dan rasul sebagaimana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keyakinan tersebut diketahui secara umum ataupun tidak. Wa yu'mina tafsilan bil khamsa wa 20 al madhkurina fil Qur'anil Karim, dan mereka beriman secara tafsil, secara terperinci terhadap 25 nabi dan rasul yang terdapat di Al-Qur'an Al-Karim. Bagi yang keluarganya mungkin belum hatam Quran, belum baca Quran, belum memahami isi Al-Quran, maka luangkanlah waktu weekend kita untuk mempelajari Al-Quran. Secapek-capeknya antum kerja, itu pasti harta akan ditinggal, gak akan dibawa mati. Yang dibawa mati utang, maka perbanyaklah hutang kan gitu ya. Karena harta gak akan dibawa mati, yang dibawa mati maka banyak-banyakin utang. Artinya apa? Percuma juga kalau kita tiap weekend hanya menyenangkan mata kita, menyenangkan perasaan kita, kita bawa keluarga kita pergi ke mall, tapi kita tidak memenuhi daripada kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini nanti akan menimbulkan penyesalan yang sangat luar biasa bagi diri kita. Maka waktu-waktu kita itu sedang, mohon maaf dalam tanda kutip, nganggur ya. Coba pikirkan, kira-kira nanti ketika saya meninggal keadaan saya seperti apa? Maka penting bagi diri kita ngecek juga anak, istri. Karena tanggung jawab seorang suami, mohon maaf, bukan hanya membesarkan anak, bukan hanya memberikan nafkah kepada istri meskipun itu adalah primer, tapi ada juga kebutuhan primer lain, yaitu mendidik daripada anak istri kita supaya mereka itu tahu bagaimana sebenarnya agama Islam ini. Faman ankara wahidan minhum faqad kadzdzabal Qur'anal Karim. Kenapa? Karena siapapun yang mengingkari satu saja dari 25 nabi dan rasul, itu sama saja mengingkari Al-Quran. Kalau mengingkari Al-Quran, maka pasti sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau dia nggak tahu, karena memang qaribul ahdi ilal Islam, baru masuk Islam, au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia memang hidupnya itu jauh dari ulama, Pak, maka ya nggak ada masalah, itu bakal kasih uzur sama Allah. Akan tetapi kita yang lahirnya Islam, besarnya Islam, nggak kekurangan ustadz, nggak kekurangan habib, nggak kekurangan kiai, nggak kekurangan informasi, tapi kita masih nggak tahu, anak kita masih nggak tahu, orang tua kita mungkin bahkan masih nggak tahu tentang 25 nabi dan rasul itu, ya kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua.
Amin Allahumma amin. Ya, kita mau apa lagi coba? Kalau udah terlanjur, banyak terlanjurnya. Kita ini orang yang banyak apa? Terlanjurnya. Orang yang banyak terlanjurnya itu sudah nggak punya harapan lagi, udah tinggal minta rahmat Allah dan karunia Allah yang wasi', karunia Allah yang maha luas tersebut. Lidzalika abbaral musannif rahimahullahu taala biqauli lazim ay wujib. Makanya Al-Imam Ahmad Al-Marzuki memberikan takbir menggunakan kata lazim yang artinya wajib. Fahaqiq waqtanim artinya apa? Fa ma'rifatu anbiya'illahi ta'ala ribhun wa fadlun minallahi li'ibadihi. Fahaqiq, ketahuilah, waqtanim, maka dapatkanlah harta yang sangat banyak. Mengetahui para nabi ini keuntungan dan juga keutamaan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tempo lalu saya sudah cerita bagaimana Cina ya. Saya baru dari sana, bagaimana istimewanya mereka. Tapi mereka nggak tahu. Wala Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu. Mereka tidak dikasih kenikmatan bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mohon maaf, itu Cina masih mending. Kenapa? Mereka dikasih peradaban yang luar biasa, udara yang luar biasa. Kemarin saya baru ngiter ziarah, mulai dari Luar Batang, Kampung Bandan, Cikini, Habib Abdurrahman. Kemudian Habib Ali Al-Habsyinya, ya kita ngiter, ya kan? Itu ketika saya melewati Pak Ogah, tahu Pak Ogah? Pak Ogah tahu betul? Polisi Cepek, tahu kan? Itu mohon maaf nih, saya cerita padanya, kita pengen kasih hadiah gitu kan, uang gitu kan. Tapi uang tersebut ada syaratnya apa? Dia baca sholawat. Bisa baca sholawat nggak? Bisa lah, coba baca. Tahu nggak dia baca apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Demi Allah. Nah, ini orang mohon maaf. Harta nggak punya. Sholawat nggak bisa. Nah sekarang antum duit ada meskipun sama, gue juga sama, nggak ada bedanya kita ini. Duit ada meskipun kan. Iman ada nggak? Ada. Barusan sholat berjamaah, wirid hafal. Coba yang itu kita punya teman itu. Dan itu bukan cuma satu, Pak. Bukan cuma satu. Tiap saya kasih begitu. Allahumma lakasumtu. Gitu ngomongnya. Kesian nggak? Kesian. Maka kita juga jangan sampai nih para nabi, para rasul nggak tahu. Catat nih misalkan 25 minggu lagi keluarga kita harus tahu 25 nabi dan rasul. Setiap minggu ceritain satu nabi. Beli aja kitab-kitab yang sederhana yang menceritakan tentang 25 nabi dan rasul. Kalau mau yang tebal ada namanya Qisasul Anbiya. Ya. Kisah itu namanya kisos, ya, Qisasul Anbiya yang artinya kisah-kisah para nabi, meskipun di dalam situ ada riwayat-riwayat yang palsu dan diambil daripada Bani Israel. Israel ini nama daripada Nabi Yakub alaihissalam. Makanya sebagian orang yang greget sama Israel melarang kita nyebutnya Israel karena itu nisbat kepada Nabi Yakub alaihissalam. Sebut aja Yahudi karena memang notabennya Al-Quran kalau menghina Bani Israel itu menggunakan kata Yahud yang diambil dari kata hada Yahudu yang artinya sholatnya bergoyang. Orang Bani Israel sholatnya bergoyang. Saya pernah lihat video orang Bani Israel itu sholat mirip sekali dengan sholatnya kita. Ada salam juga, begini juga. Akan tapi nggak sempurna, rukunya tidak sempurna, iktidalnya tidak sempurna, nggak ada duduk di antara dua sujud dan lain seterusnya. Tapi ada. Waktu saya di Australia, saya ngajar di Professional Business Club di Pacuan Kuda. Kita 1 jam lebih kita diskusi. Tiba-tiba setelah itu ada orang nyalami saya. Dia mengatakan, you know when I was a kid I prayed 5 times a day. Saya ini dari Kristen Ortodoks dan setiap hari dulu waktu saya kecil saya sholat sehari 5 kali. Mirip sama kamu, kata dia begitu. Nah, ini jangan sampai nih kita kalah pengetahuan kita kepada para nabi kita sendiri dibandingkan orang-orang lain. Karena keuntungan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi." Dan itu adalah hujah kami yang kami berikan. Hujah-hujah tersebut kepada Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Artinya para nabi ini pasti dibekali apa? Dibekali dengan hujah. Nabi itu harus yang paling ganteng,
di antara kaumnya, harus yang paling pintar di antara kaumnya. Tidak boleh dia itu berpenyakit yang mana penyakitnya itu membuat manusia lari daripada dirinya. Ngaku nabi tapi picek, ngaku nabi tapi jerawatan. Gimana ceritanya itu? Itu nabi nggak itu kira-kira? Enggak, ya. Ngaku Imam Mahdi tapi kulitnya hitam. Gimana ceritanya itu? Ya, mohon maaf ini bukan rasis, ya. Tapi karena memang Imam Mahdi itu cirinya adalah mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sudah menyalahi nas, bukan rasisme ya. Dan terus sampai ayat ke-86 dari ayat 83. Jadi kalau ada orang tanya mana dalilnya bahwa para nabi dan rasul itu disebutkan dalam Al-Quran 25, 83 sampai 86. Itu salah satu dalilnya. Wa sayyiduna Muhammad wa Adam wa Shalih wa Syu'aib wa Hud wa Idris wa Dzulkifli hum ala sabili tafsil. Yang pertama bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Khalquhu, penciptaannya, huwa abul bashar, bapak seluruh manusia, wa awalu makhluqin fi alamil insi, awal makhluk di alam manusia itu adalah bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Kita punya bapak yang sama, makanya kita akrab dengan ungkapan persaudaraan karena kemanusiaan. Ya, persaudaraan karena kita semua manusia. Jangan antipati. Saya tinggal di tempat yang di situ banyak, mohon maaf, orang Tionghoa, orang asing gitu. Sebelum saya pergi ke Cina, saya mungkin agak antipati sedikit karena memang stigmanya kurang baik. Akan tetapi kalau kita pelajari sejarah, mereka hanya manusia juga seperti kita yang berusaha untuk survive dan bertahan. Kadang-kadang mereka juga ngelihat kita takut pakai peci putih, ya, pakai apa nih? Baju putih sama sarung gitu kan. Takutnya kita bawa sesuatu yang tidak menyenangkan gitu kan. Tapi ketika di rumah sakit misalkan ya, saya buka saya pencetin, Bapak mau di mana? Bapak lantai berapa Pak? Biar saya pencet. Ya. Bapak mau kemana? Oh, ya Pak, terima kasih banyak. Gitu. Itu dakwah bukan? Dakwah. Ketika Anda berhadapan, mohon maaf, dengan keluarga Anda yang nggak percaya agama, mungkin di sini nggak ada yang punya keluarga begitu. Saya yakin semua keluarganya beriman. Amin. Ya. Tapi bagi orang yang pernah bersinggungan dengan keluarga yang mungkin nggak percaya sama Allah ya, kira-kira bahasa apa yang paling cepat sampai kepada dirinya? Akhlak. Bahasa akhlak. Termasuk ketika kita ngangkat telepon istri. Kalau kita ngangkat telepon istri dengan lembut, apalagi istri ngangkat telepon suami dengan lembut, itu akan membuat orang yang ada di hadapan kita itu tertegun. Oh begini akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam tuh bukan minta traktirin, tapi harusnya dia yang traktir. Meskipun habis itu ngedumel dikit nggak apa-apa deh pokoknya. Ya. Tapi yang penting Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Itu pasti diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin. Itulah prinsipnya kita punya iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ini satu rumpun Pak. Ya, kita sama-sama semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita merindukan masa di mana kita ini semuanya bersaudara. Kalau kita bisa baik sama orang dari agama yang lain karena kebangsaan, maka pasti kita harus lebih baik kepada orang Islam. Karena kita dipersatukan bukan hanya di dunia, tapi juga insya Allah di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Syam Kamil, khalaqallahu ta'ala biyadihi, Allah menciptakan dengan tangannya, bukan Allah punya tangan. Tangan itu artinya kekuasaan. Misalkan Indonesia berada di tangan Anies. Ini bukan kampanye. Misalkan Indonesia berada di tangan Anies Baswedan atau berada di tangannya siapa itu? Prabowo. Terus berada di tangannya Pak Ganjar misalkan ya kan. Itu bukan nanti mereka menggenggam gitu. Nah, ini dipahami sama orang Wahabi salah. Jadi dianggapnya Allah punya tangan. Tapi kita tetap berdoa kok mereka itu diampuni, masuk ke dalam surganya Allah juga sama seperti kita. Amin. Allahumma amin. Seiring bertambahnya dewasa saya ya terutama gitu, maka pandangan kita ini bukan hanya kepada mana salah mana benar. Kendati pun posisi salah dan benar itu tetap harus dipegang. Kamu salah, kamu nggak boleh mengatakan Allah punya tangan. Tapi di atas itu kita mendoakan juga supaya setiap orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu sangat penting sekali prinsip seperti itu, supaya kita tidak hidup di dalam kejumudan, kekakuan, sehingga akhirnya kita tensinya konflik terus kepada orang lain. Wah kata. Kemarin saya ngisi di BPJS mana tuh? Menara. Itu saya dapat kabar. Bib,
ini nggak mau temanya Maulid Nabi ini. Temanya diganti Sirah Nabawiyah. Terus saya bilang gini, Anda tahu nggak, lagi ceramah tuh, Abu Lahab itu dia pernah, saya katakan apa? Pernah, bukan apa? Bukan tiap hari, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun. Pernah satu kali, bukan gara-gara iman. Dia cuma senang gara-gara dia punya ponakan baru. Udah itu aja. Tapi kebetulan ponakannya Nabimu, cuma kebetulan, itu iseng kebetulan, ibaratnya begitu. Kebetulan orang paling jahat kepada Nabi, paling jahat ya, ada namanya Abu Sufyan, pernah jahat, tobat, masuk Islam. Ada namanya Abu Lahab. Kalau ini gembongnya, ini lebih jahat dari Abu Jahal. Jangan punya pikiran Abu Jahal itu di atasnya Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi, tapi dia pernah Pak, pernah. Satu kali Nabi lahir, diseneng, dibebasin. Budaknya tuh namanya Suhaibah. Masa kita umatnya kalah sama orang kafir yang dikatakan tabat siada abi lahabil wata. Malu kita. Nah, habis itu pada diem dah di situ kan. Alhamdulillah gitu. Sempat diganti itu judulnya gitu. Jadi apa namanya? Sirah Nabawiyah. Apa bedanya saya bilang? Maulid itu adalah kelahiran Rasulullah yang bagian dari sejarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan sampai kita ini bertengkar terus ya, sehingga akhirnya membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha wa huwa awwalun nabiyyin qassallahu ta'ala qissatahu fil Qur'anil Karim. Dan dia adalah nabi pertama yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Buka tuh 2, 3, 4 halaman keempat setelah muka alif lam mim, halaman keempatnya langsung wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ langsung bicara tentang bapak kita. Ini supaya akrab ya, supaya kita punya rasa kepemilikan bahwa kita ini sama, cucunya Nabi Adam. Kecuali orang-orang yang pengen cucunya Homo sapien, monyet dan lain sebagainya, itu kasihan ya. Heran saya, dari kecil kita dibilang ini ada fosil Pithecanthropus erectus, ya kan? Kita ini turunan apa? Monyet, nyamang katanya itu, ya, keturunan monyet. Siapa yang mau dijadikan keturunan monyet? Nggak ada, ya. Makanya Al-Quran datang itu untuk membenahi. Lantas siapa yang membisikkan itu? Iblis. Pokoknya kalau Anda melihat sebuah pemikiran yang anti dengan manusia, itu pasti iblis. Karena iblis itu tidak suka dengan pada umumnya Pak, bukan cuma sama orang Islam. Iblis itu nggak suka sama orang Kristen, iblis juga nggak suka sama orang Hindu, iblis juga nggak suka sama orang Buddha, nggak suka iblis itu sama mereka. Makanya bagaimana caranya supaya dia ngajak sebanyak-banyaknya orang masuk ke neraka sama dia, ngawanin dia. Ntar begitu udah masuk neraka, kita nyalahin dia, dia angkat tangan. Ini akhafullah rabbal alamin. Enggak, gue takut sama Allah. Ya, dikibulin kita sama dia. Fattakhidhu aduwa. Sungguhnya iblis itu adalah musuh kamu, maka jadikan dia itu musuh kamu, musuh keluarga kamu. Wa hakadha. Kemudian wa huwa awwalu man abadallahu ta'ala ala ardi minal bashar. Siapa orang pertama yang bersujud kepada Allah di atas permukaan bumi dari kalangan manusia? Maka jawabannya Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kita mau bicara tentang marhalah penciptaan. Kita punya nabi, kita punya bapak. Laqad khuliqa Adam alaihissalam min ghairi abin au ummin. Nabi Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Hikmahnya, nggak semua di dalam hidup ini bergantung kepada proses. Di situ ada celah harapan di dalam kehidupan kita bahwa akan ada kebaikan yang datang bahkan tanpa proses. Akan ada kenikmatan yang Allah berikan bahkan terkadang tanpa proses. Atau proses yang selama ini kita jalani itu tidak membuahkan hasil, tapi karena Allah melihat ikhtiar kita, maka Allah berikan kita kenikmatan dari jalan yang lain. Wa hakadha. Kemudian falam yulad kama yulad al-bashar bal marra bi marahila hiya. Maka marhalah-marhalah Nabi Adam ini enggak sama seperti manusia biasa. Yang pertama at-turab, itu adalah dari tanah yang kering. Turab itu tanah yang kering. Kemudian yang kedua atinul lazib, ikhtalatul ma' bi turab, tanah yang kering itu bercampur sama air. Jadi turab itu apa? Artinya tanah kering. Kalau dalam mazhab Syafi'i, so'i dan thayyiba itu at-turab alladzi lahu ghubar. Jadi enggak bisa Pak kita ini tayamum dengan sembarangan debu. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i, harus debu yang ngepul dan suci. Ini kadang-kadang, mohon maaf, travel tuh ngajarin tayamumnya pakai apa?
Pakai apa Pak? Pakai kursi, ya. Ayo sekarang Bapak Ibu taruh tangannya di kursi kemudian lap. Emangnya kagak divakum sama pramugarinya? Kalau memang di situ banyak debu, apa yang terjadi? Otomatis kita bakal batuk, bersin. Kalau memang mau, maka beli di di banyak di marketplace itu debu tayamum. Itu dijual bebas. Anda kalau misalkan ke rumah sakit Sari Asih, Anda jadi pasien Sari Asih, itu Anda juga akan dibekali dengan debu tayamum. Tapi ada yang mereka lupa nih, kadang-kadang lupa begini nih. Untuk masalah perjalanan, kalau kita berada dalam pesawat nggak bisa sholat wajib disebabkan salah satu syarat sah sholat wajib adalah istiqbalul kiblah, kita menghadap kiblat. Sementara posisi kita di pesawat itu konstan bergerak dan berubah. Maka yang kita lakukan adalah as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'ati mustaqbilal qiblati li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat untuk menghormati waktu. Meskipun baju itu najis, meskipun kotor. Di sini udah sore, Anda mau pulang. Rumah Anda jauh, macet. Sampai rumah sudah mungkin isya ya kan? Maka ya Anda yang mungkin kena najis dan lain sebagainya, Anda sholat. Sholat apa namanya? Sholat maghrib di sini meskipun bajunya kena najis. Itu namanya sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah selesainya Anda qadha supaya Anda tidak merasa bersalah. Itu pertama. Secara psikologis Anda nggak ada pikiran belum sholat. Sholat aja nggak apa-apa. Mau gimana lagi? Kecuali ada yang minjemin sarung, ada yang minjemin celana. Tapi zaman gini siapa yang minjemin sarung sama celananya? Masa gantian? Ya udah sini tukeran. Gue pakai sarung lu pakai celana gue. BFF amat, ya kan, dekat amat, sedekat itukah kan enggak ya. Jadi sholatlah untuk menghormati waktu. Di motor Pak, mohon maaf sholat aja. Sholat sambil naik motor bisa. Allahu Akbar, Bismillah. Tapi pas lagi salam pastikan itu, jangan ada pas nengok begini nabrak. Ya, kita gitu juga. Waktu lagi pergi ke luar kota, ya sholat jamaah sama istri di samping. Begitu selesai, ketemu rest area, baru kita ulang kembali sholat kita. Boleh nggak Bib saya ini menjamak beda provinsi? Bekasi itu Jawa Barat bukan? Jawa Barat kan? Berarti kalau dari BPJS ke Bekasi boleh. Jamak terus. Nah, ini gimana ceritanya? Jangan jauh-jauh. Dari Bintaro ke Tanah Kusir, jamak. Dari Bintaro ke Tanah Kusir ini qayyid, ini kaidah atau batasan yang buat saya itu enggak mustaqim, enggak konsisten. Mana letak konsistensinya? Konsistensinya jarak 83,5 km atau 86 km atau 79 km. Itu konsistensi namanya. Nah, ini kadang-kadang enggak konsisten. Nah, tapi ada yang namanya jamak suri. Apa itu jamak suri? Pernah dengar Islam mati suri enggak? Mati suri itu apa? Mati yang enggak mati. Ini salah satu tafsiran ulama tentang hadis di mana inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a sholatahu min ghairi maradin wala matarin wala udhrin. Nabi menjamak salatnya enggak ada hujan, enggak ada sakit dan enggak ada uzur. Apa tuh kira-kira? Kira-kira apa tuh? Nah, di situ para ulama mengatakan satu, boleh dilakukan kalau tidak jadi kebiasaan. Dokter mau operasi kaitannya menjiwa. Mau operasi kaitannya dengan lahiran. Dia terpaksa untuk menjamak. Kenapa? Takhir. Kenapa? Karena waktunya sudah Jadi mekanismenya dikasih banyak. Bisa qadha, bisa jamak, asal bukan ta'awud, asal bukan kesengajaan. Yang kedua, maksud hadis itu adalah jamak suri. Sholat asar azan jam 3 pas. Kemudian dia baru sholat jam 3 kurang 5. Selesai dia sholat langsung azan. Kemudian dia sholat lagi. Ini yang dimaksud daripada makna hadis tadi. Nah, sekarang kita balik sini. Ja'alahu basharan sawiyan min solsonin kal fakhar wa nafakhar ruh fihi fa ahya. Jadi Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam itu satu tubuh ya, yang kosong. Tubuh manusia kata Syekh Buti punya beberapa unsur. Yang pertama namanya jasad. Yang kedua namanya akal. Yang ketiga namanya qalb. Yang keempat namanya ruh. Jasad ini kosongan. Kosong. Dia nggak ada bedanya sama rangka bangunan yang kosong. Ini bangunan aja.
kerangka kosong. Terus kemudian dibekali dengan akal. Akal ini posisinya suci dan bersih, Pak. Jadi istilah akalnya nggak sehat itu sebenarnya kurang benar. Akal manusia itu diciptakan semuanya sehat. Ini kalau kita bicara akal. Tapi kalau kita bicara medis tentu saja ada lah istilah orang yang akalnya tidak sehat. Karena ada orang-orang para ulama juga menafsirkan akal itu tempatnya di dimag, di otak bagian tengah sini. Kemudian ada namanya qalb. Akal ini sistemnya stabil, qalb ini tidak stabil. Maka kalau kita mau lihat orang yang terdidik, kata Syekh Buti, adalah orang yang bisa menaklukkan hatinya dengan akalnya. Saitaratul aqli al-qalbi yusamma tarbiyatan. Kekuatan akal yang menguasai perasaan itu namanya pendidikan atau tarbiyah. Akan tetapi akal, qalb, badan atau jasad tidak akan bisa bergerak kecuali dengan ruh. Jadi kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan dari Allah. Dan darah kita ini, Pak, di dalamnya ada ruh. Daging kita di dalamnya ada ruh. Ini ada ruh semua. Makanya ketika nanti Israel mencabut nyawa seseorang, itu dicabutnya dari mana? Dari kaki. Dari kaki dia akan, kaki itu mulai beku. Itu kenapa? Karena ruhnya keluar. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika ruh orang beriman mendengar perintah Israel begitu, dia udah nggak sabar, langsung buru-buru dia keluar. Nah, sebagaimana ruh itu keluar, cara masukinnya juga begitu. Jadi diciptain dulu tanah kering, dicampur dulu pakai air jadi tanah liat, kemudian dibikin tubuhnya. Kalau kita baca Qisasul Anbiya'nya Ibnu Katsir, itu sekian ratus tahun, Pak. Nabi Adam alaihissalam itu dibiarin sama Allah, itu dipajang. Udah dikasih tahu kepada iblis, kepada malaikat, kalau Allah SWT akan menciptakan seorang manusia namanya Adam alaihissalam. Wa nafakhar ruha fihi fa ahyahu, ditiupkan, catat. Ini banyak ustadz ini salah kaprah. Jadi Allah meniupkan ruhnya. Kalau saya katakan meniup, Pak, kira-kira pakai alat apa? Mulut. Nah. Jadi jangan berpikir Allah ini punya mulut gitu. Ini sudah tasbih, sudah menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini khotor, bahaya. Ya. Kadang-kadang ada ustaz bilang Allah meniupkan, ditiupkan, diperagakan sama dia. Allah meniupkan ruhnya. Nah, kadang-kadang dhamir ruhnya ini dikembalikan kepada bagian dari Allah. Jadi Allah itu melepaskan salah satu bagiannya, paham nggak? Sehingga akhirnya menjadi Adam alaihis salam. Ini pemahaman yang salah. Yang salah. Kenapa? Karena Allah itu qadim, Allah itu tidak bermateri seperti kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak terkungkung dengan ruang dan waktu, maka bagaimana mungkin bisa sesuatu yang tidak memiliki ruang dan waktu kemudian melepaskan bagiannya yang tidak beruang dan berwaktu kepada orang yang beruang dan berwaktu, medium. Nggak bisa begitu. Ini waktu saya awal banget di Al-Azhar. Saya punya guru pinter sekali, namanya Dr. Said Ahmad Musayyar. Orangnya pendek kayak saya, Pak. Untuk ukuran orang Mesir pendek gitu. Tapi kalau beliau sudah masuk kelas, semua diam semuanya itu. Dan beliau tuh punya kitab. Di awal kitab itu beliau ceritakan bagaimana murasalah beliau atau surat menyurat beliau dengan seorang rahib. Seorang rahib dari kalangan orang-orang Nasrani lah gitu. Jadi kata beliau, kalau Allah yang qadim, antum sudah belajar qadim, nggak punya awal dan nggak ada kaitan apapun, ya. Kalau nggak punya akhir itu namanya baqi, ya. Al-qadim, Allah itu qadim, tidak punya awal, tidak bermateri, tidak berwaktu, ya Allah. Ketemu sama Isa alaihissalam, kan katanya Allah itu menitis kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini yang bersatu apanya? Kalau zatnya, materinya, sekarang saya tanya nih, kulit bersatu dengan benang maka jadi dompet. Itu sudah bukan kulit lagi, sudah bukan benang lagi, namanya benar nggak? Benar nggak? Oke, gini aja. Ada kopi, ada susu, dicampur, namanya apa? Udah bukan kopi, udah bukan susu lagi tuh, paham nggak? Ketika Tuhan bercampur dengan makhluk, namanya apa? Gituin. Namanya tuluk, Tuhan makhluk. Gimana? Tuluk.
Tuhan makhluk. Gimana cara itu? Tapi bukan Tuhan. Kenapa? Karena sudah nyampur. Baik itu sifatnya, baik itu zatnya. Yang lagi viral di TikTok nih, mohon maaf, ini bukan penistaan, cuman sebagai pelajaran bagi diri kita ya. Karena di TikTok tuh sudah ramai gitu, berziarah ke makam Tuhan. Tuhan, terima kasih karena aku sudah engkau biarkan berziarah ke makammu. Tuhannya mati, terima kasih karena engkau mati menebus dosa-dosaku. Gimana caranya? Mati itu atribut untuk Tuhan atau manusia? Jadi ketika kita mengatributkan kematian itu kepada Tuhan, otomatis bukan tuh. Situlah ya. Jadi supaya kita paham, jangan salah nih, kita punya konsensus ulama ya seperti itu. Wa kadza wa kullu marhalatin minal marahil kanat arba'ina aman. Setiap marhalah, ini kan tadi apa? Tanah kering, tanah liat, kemudian jadi manusia. Dan setiap marhalah ini 120 tahun penciptaannya itu. Nabi Adam alaihis salam. Dalam Musnad Ahmad dikatakan diambil tanah warna merah, diambil tanah warna putih, warna hitam sama warna kuning. Tanah keras dan tanah lembek dicampur. Akhirnya jadi Nabi Adam alaihissalam. Makanya kulit kita beda-beda Pak, karena dari tanah-tanah itu. Kalau karakternya lembut, maka tanahnya lembut asal penciptaannya. Kalau tanahnya keras, maka orangnya keras ya, tanahnya yang diciptakan tuh keras. Karakternya begitu. Kalau suka berantem, itu diciptakan dari tanah sengketa. Ya surat-suratnya nggak jelas. Ya, wahakadha. Nah, paragraf terakhir, udah lama juga nih ya. Iya, tumben rame ini. Ya. Ja'alallahu basyaran amarallahu ta'ala al-malaikata yasjudu li Adam alaihissalam fasajadu jami'an ila iblis laknatullah alaihi fa innahu aba wastakbar wa huwa minal jin wa laysa minal malaikah. Malaikat disuruh sujud, yang enggak sujud iblis laknatullah, dan dia sombong serta dia ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau, ya. Gimana bisa Zat yang melihat Allah, yang tahu Allah, mohon maaf ya, yang tahu dengan Allah, yang mendapatkan juga perintah sujud langsung dari Allah, tapi dia malah ingkar. Ini artinya apa? Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Orang yang azabnya paling kencang di hari kiamat itu orang alim yang ilmunya tidak Iblis tahu betul dengan Allah, tapi dia kufur. Iblis itu tahu betul dengan Nabi Muhammad, tapi dia kufur. Makanya jangan bilang gini juga, kalau gitu dengan jadi orang bodoh, Wah, ini juga nggak benar juga ini, ya. Tapi kalau dipikir-pikir, wailun lil jahil haitsu lam ya'lam marratan wahidatan wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Orang alim rugi 1000 kali, orang bodoh itu rugi 1 kali. Dan ciri terakhir ya, orang yang mau dicelakain sama Allah, 1, dia punya ilmu nggak manfaat. 2, dia dekat sama orang alim. Dia juga diharamkan dari manfaatnya orang alim itu. Akhlaknya nggak nular, ilmunya nggak nular. Dan yang paling parah, dia tidak memberikan orang alim dan orang soleh itu haknya. Menghinakan seorang ulama itu nggak sama dengan menghinakan orang biasa. Karena ya tarotab alaihi alihanatu biddin. Karena menghinakan ulama itu sama juga menghinakan agama. Menghinakan ulama itu sama juga menghinakan agama. Memuliakan ulama berarti memuliakan agama. Alhamdulillah BPJS ini sangat memuliakan ulama gitu kan. Sampai apa namanya, kalau ngaji kan selalu penuh kan gitu. Sampai belakang-belakang gitu kan. Iya. Parkiran disiapin sendiri. Ada tempat-tempat yang ustadznya tuh disuruh nyari parkiran sendiri, ya kan? Dikasih minum. Ada ustadz suruh bawa minum sendiri. Ya kan? Ini alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak bisa jualan minyak wangi, paling tidak kita bertemanlah sama tukang minyak wangi. Tasyabbahtu bil kirami wa in lastu minhum fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Saya itu menyerupai ulama meskipun saya bukan bagian dari mereka. Mudah-mudahan dengan saya menyerupai orang-orang soleh itu, saya ikutan menjadi soleh. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma
Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, bagi ibu-ibu di belakang ya. Dan juga Allah SWT memuliakan jamaah Masjid Al-Maghfirah. Allah mudahkan kesulitan mereka semua, Allah angkat derajat mereka semua, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allah mudahkan semua hajat-hajatnya, Allah berikan semua keinginannya, Allah jauhkan musibah, bala, penyakit dari kehidupan mereka. Dan siapapun yang ngaji di Al-Maghfirah ini kelak insyaallah ketika meninggalnya husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau mengundang untuk acara Maulid Akbar di majelis saya di Jombang Rawalele, tepatnya tanggal 19 November jam 7:30. Karena ternyata yang ceramah banyak, Bang Anwar. 7:30 sampai jam 12. Ada Habib Ahmad Roki Bafagih. Ini muridnya Ustadz Taufik Asegaf yang kemana-mana nyetiri nemenin. Munsyid dia. Terus ada Habib Muhammad Hanif Alatos, menantunya Habib Rizik. Tapi tenang aja, nggak bahas politik. Ya tenang, aman. Pokoknya sudah kita kondisikan lah. Jangan, kita pengen damai ya. Saya ngundang beliau karena saya mencintai beliau dan sebagai rasa terima kasih saya kepada saham beliau di dalam membela nasab Sa'adah Alawiyah ya. Kemudian putra dari Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Bukit Duri, Al-Habib Toha bin Ali itu juga akan ceramah. Kemudian insyaallah juga hadir di situ Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid ya, orang tua kita. Kemudian ada Habib Alwi Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, Arumi Darul Mustafa, murid Habib Umar. Insyaallah Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab, muridnya Habib Umar juga ada di situ yang masih muda tuh. Kata Habib Muhsin, di antara orang yang mewarisi kebaikannya Habib Umar tuh Habib Ahmad Mujtaba. Kemudian ada Habib Abdullah Basurah, murid daripada Habib Zain bin Semit, itu juga ceramah. Kemudian nanti ada Habib Hamid Al-Qadri juga, muridnya Habib Umar yang kemana-mana sama Habib Ahmad Jintan, juga ceramah di situ. Dan banyak lagi nanti yang hadir. Jadi ini full nih ya, ini full ini insyaallah bertabur bintang. Dan pastinya ada Habib Ges dong ya, nah, ya itu pastilah ya, itu nggak mungkin enggak. Masa anak yang bikin maulid anak nggak di situ kan? Iya, insyaallah anak hadir di situ. Makanya datanglah ya, anak berharap yang hadir itu ya gak usah banyak-banyak lah, kalau bisa 1000 orang ya sudah alhamdulillah. Amin Allahumma amin ya. Kenapa kita hadir majelis maulid? Satu, kita menunjukkan syiar Islam kepada orang-orang. Di mana orang-orang pergi ke diskotik, kita ke majelis maulid. Dua, ngajarin keluarga kita biar berjuang buat datang ke majelis. Berjuang kita itu, bukannya enggak naik motor, naik mobil, semua nanti dibalas sama Allah Rabbul Alamin ya. Kemudian yang ketiga, supaya qabul hajat, karena di majelis itu pasti ada orang soleh yang doanya pasti dikabul. Nah kita berharap mendapatkan keberkahan. 4, supaya dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti bawa sesuatu dari situ, bawa kebaikan. Kemarin haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Solo, itu yang datang, ya Allah, saya kan gak masuk ke dalam, saya memperhatikan masyarakat gitu. Ada yang pakai terpal, dia tidur siang-siang gitu kan sambil dengerin orang ceramah, dia nggak bisa masuk ke dalam ya, jarak berapa kilometer tuh sudah penuh orang-orang macam-macam ya. Ada yang nggak punya uang dan lain seterusnya. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka semua berkumpul ingin menghadiri peringatan wafatnya orang yang sangat istimewa. Nah ini bagaimana memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur kita. Itu tadi saya katakan, itu tadi saya sampaikan. Udah, kita jangan sampai kalah sama Abu Lahab. Jangan sampai kalah kita sama Abu Lahab. Bisa datang, kita datang. Kalau nggak bisa datang, ya paksain datang. Ya, ya pokoknya gimana, datang aja udah, datang. Bismillah, tawakkaltu ala Allah ya. Semoga menjadi manfaat. Tanggal 19 bulan ini, tanggal 19 hari Ahad, insyaallah tanggal 19 hari Ahad jam 7:30 sampai waktu zuhur. Insyaallah disiapkan makan siang bersama Al-Ladhifi ya, sekedarnya saja ya. Insyaallah pokoknya berkah lah semuanya. Amin Allahumma amin.